Halo semuanya, balik lagi di pembahasan soal SBMPTN 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2016 sampai tahun 2019. Kali ini kita akan bahas soal tentang kimia organik. Materi kimia organik ini lumayan cukup banyak dan semuanya itu teori. Jadi kalau waktunya mepet, maksudnya waktu belajarnya mepet, kemudian teman-teman belum sempat mereview materi kimia organik yang kelas 11, dan juga belum belajar banyak materi kimia organik yang kelas 12, Kak Tata sarankan belajarnya itu bisa melalui pembahasan soal aja. Pertama, agar teman-teman lebih familiar dengan bentuk-bentuk soal kimia organik yang keluar di SBMPTN. Dan yang kedua, teman-teman juga bisa memilah-milah konsep mana di materi kimia organik ini yang perlu ditekankan dari poin-poin yang dibahas. Nah, pada pembahasan soal kali ini, Kak Tasa bakal jelaskan juga konsep singkat di setiap soalnya, biar teman-teman bisa lebih paham lagi tentang materi kimia organik ini. Soal yang pertama, soal nomor 56. Di sini terdapat 5 struktur senyawa hidrokarbon, di mana kelima struktur senyawa hidrokarbon ini adalah alkena. Dan jenis rantainya adalah alifatik atau rantai terbuka. Jadi hidrokarbon itu kan ada dua ya, maksudnya dibedakan menjadi dua berdasarkan rantainya. Yang pertama ada yang alifatik, terbuka seperti ini, kemudian ada yang siklik atau melingkar. Contohnya sikloheksana, jadi melingkar tuh tertutup ya, seperti ini. Yang ditanyakan adalah, kelima struktur di atas adalah isomer struktur pentena. Struktur yang mempunyai isomer geometri cis dan trans adalah, karena ini adalah senyawa-senyawa hidrokarbon alifatik, berarti kita pelajari konsep isomer geometri cis trans pada senyawa hidrokarbon yang alifatik. Isomer geometri cis dan trans di sini ya, senyawa alifatiknya di underline karena kalau senyawanya siklik, syaratnya beda lagi. Nah, senyawa yang memiliki isomer geometri cis trans ini tuh memiliki dua syarat. Yang pertama, senyawa tersebut memiliki ikatan C rangkap 2. Jadi kalau kita perhatikan, kelima struktur di nomor 56 ini sudah memenuhi syarat yang pertama, karena semuanya kan memiliki ikatan C rangkap 2. Kemudian syarat yang kedua, masing-masing C yang terlibat rangkap mengikat dua atom atau molekul yang berbeda. Ini terdapat contoh senyawa hidrokarbonnya. Nah, ini tuh sama ya, cuman biasanya kan struktur senyawa hidrokarbon itu ditulis pakai C kayak gini, yang sebelah kiri. Biasanya juga digambarkan dalam bentuk garis, di mana setiap sudutnya itu adalah C. Nah, kalau ujian-ujian, pada umumnya struktur hidrokarbon itu digambarkan dalam bentuk garis seperti yang di sebelah kanan. Nah, di sini kan setiap sudutnya kita hitung ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 karbon. Kemudian di atom karbon nomor 2 ini ada rangkap. Nah, untuk penomoran itu kan dimulai dari yang terdekat dengan rangkap ya. Berarti dari kanan ini 1, 2 ada rangkap. Sama ini juga 1, 2 ada rangkap. Jadi yang ujung ini juga dihitung ya C-nya. Mulai dari ujung sini kemudian hitung lagi di setiap sudutnya. Atom karbon sendiri itu memiliki 4 tangan. Nah, kalau dalam struktur senyawa hidrokarbon, tangannya itu nggak sampai 4 atau kurang dari 4, berarti tangan yang lain tuh ngikat H. Nah, contohnya untuk senyawa hidrokarbon yang ini kita lihat ya sebelah kiri. Nah, ini kan ikatannya cuma 1, padahal kan C itu harusnya punya 4 kan tangannya. Nah, artinya sisa 3 tangan lain itu ngikat H, berarti ini tuh CH3. Kemudian C yang nomor 2, ini tangannya ada 3, berarti kan kurang 1. Maka yang satu tangan lagi itu pasti ngikat H, kayak gini. Dan seterusnya. Berdasarkan kedua syarat isomer geometri cis dan trans pada senyawa alifatik, kita bisa ilustrasikan. Pertama kan senyawa memiliki ikatan C rangkap 2, berarti seperti ini. Nah, kemudian masing-masing C yang terlibat rangkap mengikat dua atom atau molekul yang berbeda. Berarti ini kan C yang terlibat rangkap. Kita beri nama yang sebelah kanan Ca dan yang sebelah kiri Cb. C itu kan harusnya punya 4 tangan. Di sini tuh udah ada 2, berarti kan ada 2 tangan lagi yang sisa. Ini juga ya, sama. Nah, anggaplah itu ngikat A, B, C, dan D. Karena masing-masing C yang terlibat rangkap nggak boleh ngikat atom atau molekul yang sama, berarti A tidak boleh sama dengan B, dan C tidak boleh sama dengan D. Harus beda nih, A, B, sama C, D. Kalau A sama C, ini tuh boleh beda, boleh sama. Kenapa boleh sama? Karena A dan C walaupun sama, ini kan diikat oleh atom karbon yang berbeda. Satunya diikat oleh atom karbon A, satu lagi diikat oleh atom karbon B. Nah, yang nggak boleh itu kalau atom karbon yang sama, misalkan atom karbon A, ngikat A dan A. Nah, itu yang nggak boleh. Oke, dari konsep ini kita lihat contoh
struktur senyawa hidrokarbonnya di sini. Untuk senyawa hidrokarbon kita lihat yang di struktur sebelah kiri aja ya. Nah, ini kan C yang terlibat rangkap, berarti fokusnya di sini. Nah, C yang pertama yang sebelah kanan ini tuh ngiket molekul CH3 dan atom H. Kemudian C yang sebelah kiri ngikatnya 2C, jadi keseluruhan ya, keseluruhan jumlah C yang di sebelah kiri yang diikat oleh C yang kedua, ini tuh apa? Nah, ini kan ada 2C. Kalau digambarkan hanya, berarti C yang di sini itu hanya ada 2, kemudian C yang paling belakang hanya ada 3. Nah, kalau digabungkan berarti C2H5. Artinya C yang kedua ini mengikat C2H5 dan sisa tangannya itu kan kalau nggak digambarkan berarti H. Nah, ini udah beda. Jadi C yang pertama ngikatnya CH3 dan H, kemudian C yang kedua ngikatnya C2H5 dan H. Berarti struktur senyawa ini memiliki isomer geometri cis dan trans. Perhatikan untuk soal yang nomor 56. Nah, untuk gambar struktur yang pertama, di sini kan yang C terlibat rangkapnya ini ya dilingkari dulu. Nah, kemudian yang bawah di sini itu kan tangannya baru 3. Berarti kita gambarkan satu tangan lagi pastinya mengikat H kan. Nah, C yang di sini itu mengikat 2C atau C2H5 ya kalau digabung dan H, berarti kan beda yang diikat. Selanjutnya kita cek C yang terlibat rangkap satunya lagi, yaitu C yang di atas ini. Nah, ini tangannya juga ada 3, berarti sisa satu tangan lagi ini pasti ngikat H. Nah, berarti kan C yang di atas ini tuh ngikat atom H dan molekul CH3. Udah beda kan yang diikat. Nah, artinya senyawa yang nomor 1 ini memiliki isomer geometri cis dan trans. Senyawa yang nomor 2, ini C yang terlibat rangkapnya tuh kan di sini. Nah, udah jelas di sini tuh salah satu C yang terlibat rangkap ini mengikat atom yang sama. Nah, di sini kan CH2, artinya C di sini mengikat H dan H. Karena yang diikat atom yang sama, berarti yang struktur kedua ini tidak memiliki isomer geometri cis trans. Untuk struktur yang ketiga juga sama ya, di sini salah satu C yang terlibat rangkap ini tuh ngikat atom yang sama. Jadi ini juga tidak memiliki isomer geometri cis trans. Yang kelima, ini juga ya, maksudnya salah satu C yang terlibat rangkap ini tuh ngikat atom yang sama. Soalnya ini CH2. Ini juga tidak memiliki isomer geometri cis trans. Kemudian untuk struktur yang nomor 4, nah di sini C yang terlibat rangkapnya ada di sini ya. Kemudian perhatikan C yang di sebelah kiri, C di sini. Ini kan mengikat molekul yang sama, yaitu CH3 dan CH3. Berarti struktur senyawa yang keempat ini juga tidak memiliki isomer geometri cis trans. Jadi jawaban nomor 56 adalah yang nomor 1. Jadi senyawa yang struktur nomor 1 ini memiliki isomer geometri cis trans. Soal nomor 57, di sini pertanyaannya adalah produk oksidasi senyawa di atas. Senyawa yang ditunjukkan oleh soal nomor 57 ini adalah senyawa alkohol, lebih tepatnya adalah alkohol sekunder. Alkohol ini ada 3 jenis. Yang pertama, alkohol primer. Alkohol primer jika C yang mengikat OH pada senyawa alkohol mengikat satu C yang lain. Yang kedua, ada alkohol sekunder jika C yang mengikat OH mengikat 2 C yang lain. Kemudian yang ketiga, alkohol tersier, ini tuh jika C yang mengikat OH mengikat 3 C yang lain. Produk oksidasi dari ketiga jenis alkohol ini akan berbeda. Jadi pertama kita pelajari dulu alur oksidasi dan reduksi dari alkohol. Nah, di sini alkohol kan dibagi jadi 3. Ada yang primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer, di mana C yang mengikat OH ini mengikat satu C yang lain. Kalau diilustrasikan senyawanya, ini kan C yang mengikat OH mengikat satu C yang lain. Kemudian berdasarkan teori di nomor sebelumnya, tangannya C ini kan ada 4. Nah, jadi kalau tangannya itu nggak sampai 4 di gambar struktur senyawa hidrokarbonnya, artinya sisa tangan yang lain itu kan mengikat H. Di alkohol primer, C yang mengikat OH ini berarti mengikat 2 atom H. C yang di sebelahnya ini berarti H3 ya. Nah, C yang mengikat OH ini kan mengikat 2 atom H. Ini menunjukkan bahwa alkohol yang primer ini tuh dapat dioksidasi 2 kali. Jadi jumlahannya ini menunjukkan alkoholnya dapat dioksidasi berapa kali. Nah, oksidasi pertama dari alkohol primer ini akan membentuk senyawa golongan aldehid.
Kemudian yang kedua, yaitu jika aldehidnya ini dioksidasi lebih lanjut, maka akan membentuk senyawa golongan asam karboksilat. Kemudian yang kedua, alkohol sekunder. Perhatikan jika C yang mengikat OH, ini mengikat 2 C yang lain. Jadi pada alkohol sekunder, C yang mengikat OH ini kan hanya mengikat satu atom H, karena jumlah tangannya di sini kan ada 3, berarti kan kurang satu lagi. Nah, yang satu ini yang tidak digambarkan berarti mengikat H. Karena alkohol sekunder pada C yang mengikat OH-nya ini hanya mengikat satu atom H, berarti alkohol sekunder hanya dapat dioksidasi satu kali aja, yaitu jadi keton. Nah, keton di sini tidak bisa dioksidasi lebih lanjut. Alkohol tersier ini kan C yang mengikat OH itu mengikat 3 atom C lain. Ini 1, 2, 3. Ini jumlah tangannya udah genap, artinya pada alkohol tersier, C yang mengikat OH ini tidak mengikat atom H lagi, sehingga alkohol tersier ini tidak dapat dioksidasi. Untuk proses reduksinya ini kebalikan dari proses oksidasi ya. Kalau oksidasi arahnya ke kanan, kemudian kalau reduksi berarti ke kiri. Jadi asam karboksilat kalau direduksi akan menjadi aldehid, kemudian aldehid direduksi lagi jadi alkohol primer. Terdapat beberapa catatan untuk alur oksidasi dan reduksi senyawa turunan alkana di sini. Yang pertama, hasil oksidasi atau reduksi memiliki jumlah C yang sama. Nah, perhatikan di sini kan alkohol primer kalau dioksidasi jadi aldehid. Kemudian aldehid dioksidasi jadi asam karboksilat. Nah, jika alkohol primer yang dioksidasi ini C-nya ada 2, berarti aldehid hasil oksidasinya juga C-nya 2. Asam karboksilat juga C-nya 2. Jadi jumlah C-nya itu tetap. Contohnya misalkan alkohol primernya itu etanol. Gini kan. Nah, kemudian kalau menjadi aldehid berarti jadinya etanal. Jumlah C-nya tetap. Aldehid dioksidasi lagi, kemudian jadi asam karboksilat, berarti asam etanoat atau asam asetat. Seperti ini. Yang kedua, posisi gugus fungsi hasil oksidasi atau reduksinya tetap. Nah, contohnya gini, alkohol sekunder. Alkohol ini kan gugus fungsinya OH. Kemudian kalau dioksidasi, alkohol sekundernya akan menjadi keton yang gugus fungsi ketonnya itu adalah C rangkap 2O, kayak gini. Nah, ini tuh disebut C karbonil. Misalkan, alkohol sekunder ini mengikat OH di C nomor 2. Seperti ini. Maka kalau alkohol sekunder ini dioksidasi, akan menjadi senyawa keton, di mana gugus ketonnya itu juga diikat oleh C nomor 2. Jadi hasilnya bakal seperti ini. Jadi posisi gugus fungsinya itu tetap ya. Selanjutnya untuk catatan yang ketiga, biasanya di soal-soal ujian itu tidak diberitahu secara eksplisit bahwa senyawa turunan alkananya itu dioksidasi atau direduksi. Nah, pada umumnya diketahui bahwa senyawa turunan alkana direaksikan dengan zat tertentu. Nah, ini adalah beberapa zat yang dapat menjadi agen pengoksidasi atau oksidator. Antara lain adalah zat yang memiliki unsur CrO atau MnO. Contohnya K2CR2O7 atau KMnO4. Nah, jika senyawa turunan alkana direaksikan dengan salah satunya, baik KMnO4 atau K2CR2O7 atau senyawa lain yang mengandung unsur CrO dan MnO, itu artinya dioksidasi. Kemudian di sini ada CuO, yaitu Vehling, dan AgNH3, yaitu tolens. Pada umumnya, Vehling dan tolens ini digunakan untuk mengoksidasi aldehid. Jadi Vehling dan tolens ini digunakan untuk membedakan senyawa aldehid dan keton. Soalnya kan rumus molekulnya sama. Nah, perhatikan lagi alurnya. Aldehid ini kan dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat. Sedangkan keton ini tidak dapat dioksidasi lagi. Artinya aldehid ini dapat bereaksi dengan oksidator yaitu Vehling atau tolens. Sehingga misalkan aldehidnya bereaksi dengan Vehling, aldehidnya kan teroksidasi. Nah, Vehlingnya ini akan tereduksi menghasilkan endapan berwarna merah bata. Kemudian kalau aldehidnya ini bereaksi dengan tolens, berarti aldehidnya teroksidasi, kemudian tolensnya ini akan tereduksi menghasilkan cermin perak. Biasanya itu yang diketahui di reaksi-reaksi aldehid ya. Kemudian yang CuO ini, jika bereaksi dengan aldehid tadi kan akan menghasilkan endapan berwarna merah bata.
Nah, gimana dengan keton? Kalau keton kan tidak dapat dioksidasi, artinya keton jika direaksikan dengan Vehling ataupun Tollens itu tidak ada perubahan apa-apa, karena ketonnya tidak dapat teroksidasi. Lanjut lagi, kemudian yang keempat ya, agen pereduksi yang umum atau reduktor itu adalah H2. Yang kelima, lanjutan dari nomor 4, kalau di soal itu diketahui senyawa turunan alkananya diadisi dengan H2, artinya senyawa turunan alkana tersebut direduksi. Jadi tinggal lihat alurnya aja ya, kalau direduksi itu menjadi apa. Balik lagi ke soal nomor 57. Nah, di soal nomor 57 ini kan strukturnya dibuat garis seperti ini. Nah, di mana kalau strukturnya itu dalam bentuk garis kayak gini, setiap sudutnya adalah C. Jadi di sini tuh ada 1, 2, 3 C. Nah, perhatikan di sini C yang mengikat OH kan mengikat 2 atom C lain. Artinya, senyawa di nomor 57 ini adalah alkohol sekunder. Nah, alkohol sekunder kalau dioksidasi itu kan jadi keton. Jumlah C-nya tetap, kemudian posisi gugus fungsi ketonnya itu juga sama dengan posisi gugus fungsi dari alkoholnya. Jadi jawaban untuk nomor 57 adalah yang C. Ini ya, jadi kan C-nya ada 3. 1, 2, 3, kemudian gugus ketonnya diikat oleh C yang nomor 2. Soal nomor 59, penambahan toluena ke dalam bensin timbal tujuannya untuk toluena ini adalah salah satu senyawa turunan benzena. Jadi benzena itu kan segi 6 seperti ini. Kemudian di dalamnya terdapat ikatan rangkap yang berselang-seling. Nah, toluena ini tuh jika salah satu H dari benzena diganti dengan gugus metil atau CH3. Penambahan toluena ke dalam bensin ini adalah untuk meningkatkan kualitas bensin. Bensin yang mutu atau kualitasnya buruk adalah bensin yang memiliki tekanan uap cukup tinggi. Sehingga kalau tekanan uapnya cukup tinggi, maka pembakarannya itu terlalu cepat terjadi. Istilahnya, mesinnya tuh belum siap, tapi pembakarannya udah terjadi. Nah, hal ini dapat menyebabkan ketukan atau knocking pada mesin. Nah, peran toluena di sini adalah meningkatkan kualitas bensin dengan cara menurunkan tekanan uapnya, sehingga dapat mengurangi knocking pada mesin. Kualitas bensin ini tuh dinyatakan dengan yang namanya bilangan oktan. Sekalian aja kita bahas tentang bilangan oktan. Bilangan oktan di sini adalah perbandingan jumlah isooktana dan N-heptana. Dimana semakin banyak jumlah isooktananya, maka kualitas bahan bakarnya itu semakin bagus. Untuk bahan bakar standar, ini tuh mengandung 100% isooktana dan 0% N-heptana. Artinya semakin banyak isooktananya semakin bagus, dan kalau N-heptananya semakin banyak itu kualitasnya malah semakin buruk. Contohnya, misalkan diketahui suatu bahan bakar memiliki bilangan oktan sama dengan 95. Nah, bilangan oktan 95 ini artinya bahan bakar tersebut memiliki kualitas yang setara dengan campuran 95% isooktana dan 5% N-heptana. Jadi bilangan oktan ini menyatakan jumlah isooktananya, kemudian jumlah N-heptananya adalah 100 dikurangi jumlah dari isooktananya. Itu untuk bilangan oktan yang kurang dari 100. Nah, di sini banyak yang salah kaprah ya. Kalau bilangan oktannya 95, itu bukan berarti bensinnya mengandung 95% isooktana dan 5% N-heptana, melainkan kualitas bensinnya itu setara dengan campuran dari 95% isooktana dan 5% N-heptana. Contoh lagi untuk bilangan oktan yang lebih dari 100, ini mungkin jarang keluar ya kalau di soal-soal sekolah. Nah, kalau bilangan oktannya ini sama dengan 112, itu bukan berarti jumlah isooktananya ada 112. Ini untuk bilangan oktan yang lebih dari 100. Nah, bilangan oktan 112 artinya bahan bakar tersebut memiliki kualitas 12% di atas bahan bakar yang standar, yaitu bahan bakar yang mengandung, maksudnya bahan bakar yang terdiri dari campuran 100% isooktana dan 0% N-heptana. Bahan bakar standar ini yang digunakan sebagai pembandingnya.
Jadi gitu ya, untuk bilangan oktan yang lebih dari 100 berarti kualitasnya di atas bahan bakar standar. Berapa persen di atasnya tergantung dari kelebihannya tuh berapa. Makin tinggi bilangan oktannya, maka ketukan yang ditimbulkan oleh bensin ke mesin itu semakin rendah. Artinya bensinnya itu semakin bagus kualitasnya. Soal nomor 60, reaksi yang tidak dapat digunakan untuk membuat asam asetat adalah kita bisa cek dari opsi jawaban yang tersedia. Untuk opsi D di sini, ini kan oksidasi isopropanol. Nah, isopropanol itu sama dengan isopropil alkohol. Di video tentang tata nama senyawa turunan alkana, di situ kata saya jelaskan untuk posisi-posisi alkil yang tertentu. Contohnya seperti isopropil, tersier butil, kemudian sekunder butil, dan lain-lain. Nah, di sini kata saya bakal review lagi untuk posisi iso. Gampangnya ya, posisi iso itu kalau C nomor 2 dari belakang mengikat metil atau CH3. Nah, di sini kan prop artinya jumlah C-nya ada 3. Dari mana kita menentukan C depan dan C belakang? Kalau C yang mengikat gugus fungsi itu namanya C depan, berarti yang paling belakang lawannya itu adalah C belakang. Nah, kalau isopropil berarti jumlah C-nya 3, pertama kita gambar dulu 2C. Karena ini alkohol berarti kan gugus fungsinya adalah OH. Nah, C yang ngikat OH atau ngikat gugus fungsi ini tuh adalah C depan, berarti yang di sini adalah C belakang. Karena ini adalah posisi iso, berarti nomor 2 dari C belakang, berarti kan ini 1, 2, ini kan nomor 2 dari C belakang mengikat gugus metil atau CH3, berarti ini mengikat CH3 kayak gini. Kita bisa lengkapi hanya, ini kan tangannya 2, berarti di sini hanya ada 2, kemudian di sini, ini 1 ya hanya, karena tangannya udah ada 3. Ini hanya 1, kemudian yang C paling belakang ini tadi hanya ada 3. Biar bagus gambarnya, di sini digambar ulang CH3, CH, CH3, OH. Nah, ini tuh adalah isopropil alkohol atau isopropanol. Kemudian kalau misalkan ini contoh aja ya, misalkan isobutil alkohol. Nah, isobutil kan jumlahnya 4, kita gambar dulu 3, jadi 1, 2, 3, ini OH. Kan kurang 1C lagi, nah 1C sisanya itu jadi cabang metil yang diikat oleh C nomor 2 dari belakang. Ini ya, ini kan C depan, berarti C belakang kan yang ini. Nomor 2 dari belakang berarti C yang di tengah sini, mengikat metil atau CH3. Nah, ini adalah isobutil. Terakhir tinggal dilengkapi aja hanya di sini. Yang di sini hanya ada 2, kemudian yang di tengah sini hanya ada 1, yang paling belakang hanya ada 3. Gitu ya cara menentukan posisi iso. Kemudian perhatikan di sini kan untuk isopropil alkohol atau isopropanol adalah alkohol sekunder karena C yang mengikat OH berarti C ini mengikat 2 atom C lain. Ini adalah alkohol sekunder. Nah, alkohol sekunder ini tuh kalau dioksidasi akan menjadi keton. Yang ditanyakan kan reaksi yang tidak dapat digunakan untuk membuat asam asetat. Nah, berarti yang D, oksidasi isopropanol. Karena kalau isopropanol dioksidasi hasilnya adalah keton, bukan asam asetat. Kemudian yang E, asetaldehid, ini berarti aldehid ya. Nama trivial dari etanal. Kalau asetaldehid berarti jumlah C-nya ada 2. Aldehid dioksidasi berarti akan jadi asam karboksilat yang jumlah C-nya juga 2. Nah, asam karboksilat yang jumlah C-nya 2 berarti asam etanoat. Nama lainnya atau nama trivialnya adalah asam asetat. Yang E benar ya, dapat menghasilkan asam asetat. Yang D ini nggak bisa. Kemudian oksidasi etanol. Nah, etanol ini kan alkohol primer. Alkohol primer kalau dioksidasi jadi aldehid dulu. Yang C-nya 2 berarti jadi asetaldehid atau etanal. Kemudian kalau aldehidnya dioksidasi lagi akan menjadi asam karboksilat yang jumlah C-nya juga 2 yaitu asam asetat. Berarti kan bisa nih menghasilkan asam asetat yang C. Untuk opsi A ini etil asetat. Etil asetat itu berarti alkil alkanoat. Nah, ini adalah penamaan dari ester. Hidrolisis ini tuh artinya pemecahan. Ester ini tuh dibentuk dari asam karboksilat
ditambah dengan alkohol. Nah, hasil reaksinya adalah ester dan air. Jadi kalau ester dipecah atau dihidrolisis, balik lagi dong jadi pembentuknya. Nah, pembentuknya adalah asam karboksilat dan alkohol. Ester ini kan tadi namanya adalah alkil alkanoat. Ini gampangnya aja ya, nggak pakai reaksi soalnya. Ester ini alkil alkanoat. Nah, alkilnya ini berasal dari alkohol, kemudian alkanoatnya ini berasal dari asam. Perhatikan namanya, ini kan esternya adalah etil asetat, berarti ini etil asetat. Tadi kan alkilnya ester ini berasal dari alkohol. Nah, karena alkilnya itu etil, berarti alkoholnya adalah etanol. Kemudian asetat, ini kan alkanoatnya, berasal dari asam. Jadi asalnya adalah asam asetat. Gitu, jadi yang A, hidrolisis etil asetat juga akan menghasilkan asam asetat. Nah, hidrolisis berarti pemecahan oleh air. Jadi ini tuh dipecah dulu. Kemudian yang O-nya mengikat H, yang C karbonilnya atau C rangkap 2O-nya ini mengikat OH. Jadinya kan COOH dan CCOH, yaitu asam karboksilat dan etanol. Asam karboksilatnya karena jumlah C-nya 2 adalah asam asetat. Kemudian untuk opsi B, di sini kan asetilamina, hidrolisis asetilamina. Nah, asetilamina kalau digambarkan strukturnya, itu jadinya CH3, C rangkap 2O, kemudian di sini NH2. Hidrolisis kan berarti pemecahan oleh air ya, berarti ini dipecah dulu, kemudian di sini airnya H2O, atau dipecah jadi HOH. Nah, yang OH ini berikatan dengan C karbonil atau C rangkap 2O, kemudian H diikat oleh NH2-nya. Nah, artinya hidrolisis asetilamina ini akan menghasilkan CH3COOH yang merupakan asam asetat dan NH3 yang merupakan amonia. Oke, untuk nomor 60 jawabannya adalah yang D. Karena hanya yang D yang tidak menghasilkan asam asetat. Soal nomor 61, senyawa yang merupakan isomer dari sikloheksil alkohol adalah. Isomer ini berarti jumlah atom-atomnya tuh sama, CH dan O-nya sama. Nah, di sini sikloheksil alkohol sama aja dengan sikloheksanol. Bedanya kalau sikloheksanol itu menggunakan aturan penamaan yang alkanol, kalau yang sikloheksil alkohol itu menggunakan aturan penamaan yang alkil alkohol. Nah, sebenarnya pasangan isomer-isomer dari senyawa turunan alkana itu udah ada ketentuannya ya. Jadi kalau alkohol berisomer dengan eter, kemudian aldehid berisomer dengan keton, dan yang ketiga ester berisomer dengan asam karboksilat. Tapi pasangan isomer-isomer ini hanya khusus untuk rantai yang alifatik atau terbuka. Nah, di soal nomor 61 ini kan sikloheksil alkohol. Siklo di sini menunjukkan kalau rantainya tuh melingkar atau tertutup. Jadi ada 6 atom karbon, di sini kan heks ya, yang melingkar, kemudian dari golongan alkohol. Sama ya seperti nomor sebelumnya, ini tuh segi 6. Kemudian di sini ada OH-nya. Berarti yang sikloheksil alkohol ini tuh memiliki jumlah C sama dengan 6. Kemudian hanya kita hitung ya. Nah, ini kan setiap sudutnya C. Tangan C itu ada 4. Dimulai dari sini. Nah, ini kan udah ada 2 ikatan. Berarti sisanya yang 2 lagi tuh pasti ngikat H. Nah, yang hitam ini artinya yang ngikat H ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di sini ada 1, 11, tambah H di sini 12. Berarti C6, H12, O-nya 1. Jadi kalau senyawanya itu tidak alifatik, berarti kan kita harus menghitung jumlah CH dan O-nya, kemudian mana di antara senyawa di opsi jawaban itu yang jumlah CHO-nya sama dengan sikloheksil alkohol. Kita coba senyawa yang pertama, ini siklobutil propil keton. Pertama, gambar dulu gugus ketonnya kan C rangkap 2O kayak gini. Nah, kemudian di sebelah kanan ada alkil 1, berarti yang siklobutil ya. Jadi bebas nih ya, alkilnya tuh mau mana duluan yang digambar. Yang pertama siklobutil, berarti ada 4 atom C yang melingkar di sebelah kanan ini ya. Segi 4 berarti kan.
siklobutil. Kemudian alkil satunya lagi adalah propil. Propil itu kan berarti jumlah C-nya 3. Berarti kita hitung dulu C-nya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelas salah karena jumlah C-nya aja udah nggak sama kan. Kemudian yang kedua, isobutil asetat. Nah, ini tuh alkil alkanoat. Berarti ini adalah golongan ester. Asetat ini tuh nama trivial dari etanoat. Jumlah C-nya ada 2. Pertama kita gambar dulu gugus dari ester. Ester itu kan COO kayak gini ya. Nah, alkil itu yang berikatan dengan O di sini. Alkilnya kan isobutil, berarti kita gambar isobutil. Kayak gini ya, isobutil. Nah, untuk menentukan sekunder butil, isobutil, tersbutil, kemudian neoamil, itu ada di video tentang tata nama senyawa turunan alkana, yang materi alkil khusus. Oke, ini tadi sudah alkilnya yaitu isobutil, kemudian alkanoatnya adalah asetat, di mana asetat itu adalah etanoat. Nah, alkanoat itu adalah yang mengandung C rangkap 2O ini. Nah, C rangkap 2O-nya ini dihitung. Nah, tadi kan kalau etanoat jumlah C-nya ada 2. Ini udah ada 1, berarti kurang 1 lagi di sini. Kita hitung dulu jumlah C-nya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini C-nya ada 6, tapi ini pastinya salah karena kan di ester ini tuh jumlah O-nya ada 2. Sedangkan di alkohol sendiri jumlah O-nya ada 1. Jadi nggak usah diterusin, ini pasti salah. Bukan isomer dari yang sikloheksil alkohol tadi. Coret ya, yang kedua. Yang ketiga adalah sikloheksil metil keton. Keton lagi ya, yang ketiga ini gugus ketonnya. Kemudian alkil yang sebelah kanan, ini yang sikloheksil. Berarti ada 6 atom karbon melingkar. Alkil satunya lagi adalah metil, berarti C-nya 1. Nah, ini jelas bukan ya, karena ini kan udah 6. 7, 8. Berarti nggak sama nih jumlah C-nya dengan sikloheksil alkohol. Jadi 3 juga dicoret. Kemudian yang keempat ini 2-metil pentanal. Kalau alkanal ini kan aldehid, berarti gugus aldehid itu kan COH kayak gini ya. Rantai induknya pentanal, berarti di rantai induknya itu ada 5C. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada metil di atom karbon nomor 2. Ini atom karbon nomor 1 yang mengikat rangkap 2O, ini atom karbon nomor 1 ya. Berarti nomor 2-nya di sini, ini tuh mengikat metil. Oke, di sini C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti C-nya 6. Kemudian kita hitung H-nya ya. Nah, di sini berarti hanya ada 3. Di sini nggak ada, di sini hanya ada 1, di sini 2, di sini 2, di sini 3. Total hanya ini 3 tambah 1, 4, 5, 7, 9, 12. Kemudian O-nya 1. Nah, ini kan udah sama nih jumlah C, H, dan O-nya. Berarti jawaban dari nomor 61 itu adalah yang pilihan keempat. Kalau 4 saja kan berarti D ya. Soal nomor 62, di sini terdapat 5 struktur senyawa. Kemudian pertanyaannya, gambar di atas merupakan isomer molekul dari C7H7O2Cl. Isomer yang bersifat optis aktif adalah isomer atau senyawa yang memiliki atom C kiral. Atom C kiral ini adalah atom C yang mengikat 4 gugus berbeda. Jadi kalau digambarkan, C ini kan punya 4 tangan. Nah, misalkan di sini tuh A, B, C, dan D. Nah, dikatakan kiral kalau A-nya tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, kemudian tidak sama dengan D. Jadi itu beda-beda semua yang diikat. Kalau ada 2 aja atom yang sama atau molekul yang sama, di ikatan C ini berarti tidak bersifat optis aktif. Perhatikan struktur senyawa yang nomor 1. Nah, di sini kan kalau C-nya nggak ditulis, berarti setiap sudut di gambar ini adalah atom C. Kemudian jumlah tangan C itu kan sama dengan 4. Nah, kalau di gambar ini jumlah tangannya C kurang dari 4, artinya sisa tangan yang lain itu kan ngiket H. Untuk menentukan apakah senyawa memiliki C kiral atau tidak, kita fokus ke C yang mengikat cabang. Seperti ini ya, ini kan C mengikat Cl. Dan di sini C mengikat OH dan O kayak gini ya, COOH maksudnya.
Nah, kita fokus di situ karena kalau nggak punya cabang, contohnya seperti C yang di bawah ini kan tangannya 2. Nah, berarti kan masih ada sisa 2 tangan lain kan? Kalau nggak ditulis berarti mengikat H. Nah, di sini tuh yang diikat atom yang sama, artinya C ini udah pasti bukan C chiral. Jadi kita fokus ngecek yang punya cabang aja. Berarti kita ngecek di C yang mengikat Cl ini ya. C yang warna merah di titik merah ini itu adalah atom karbonnya. Salah satu tangannya mengikat Cl. Oke ya, kemudian di sini kan C yang merah ini baru 3 nih tangannya yang kelihatan. Berarti sisa satu tangan lain itu mengikat H. Jadi satu tangan yang ke Cl, kemudian satu lagi mengikat H. Kita lihat tangan yang lain. Nah, ini tuh kan membingungkan ya kalau senyawa siklik ngelihatnya ini tangan yang atas dan bawah nih ngikatnya sampai mana gitu ya. Nah, untuk memudahkan mengidentifikasi, kita bikin garis imajiner seolah-olah senyawanya ini tuh dipotong. Bebas aja di mana, misalkan di sini ya. Nah, ini tuh seolah-olah batas gugus yang diikat oleh C atas dan C bawah. Jadi tangan yang atas, bukan C atas, maksudnya tangan C yang atas. Tangan C yang atas ini tuh ngikatnya sampai sini. Kemudian tangan C yang bawah yang keempat ini ngikatnya sampai sini. Jadi garis ungu nih batasnya. Berarti kan udah beda-beda kan yang diikat oleh 4 tangannya. Nah, karena udah beda-beda berarti yang isomer nomor 1 ini memiliki C chiral, artinya bersifat optis aktif gitu. Ini benar, bersifat optis aktif. Kemudian kita cek untuk struktur senyawa yang kedua. Nah, di sini yang kita lihat kan yang punya cabang ya, C yang di sini, karena dia tuh punya cabang Cl. Tapi ini udah jelas tidak bersifat optis aktif, karena ada rangkapnya. Nah, kalau ada rangkapnya itu berarti udah pasti nggak bersifat optis aktif. Oke, ini salah. Kemudian, oh ya, ini ada lagi C yang mengikat gugus atau mengikat cabang ya di sini. Nah, ini juga tidak punya optis aktif karena, nah di sini ada rangkap nih. Tangannya C ada rangkap di sini, berarti tidak memiliki C chiral. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini kita ngeceknya di sini dan di sini. Kalau yang di sini tuh nggak punya C chiral ya karena ada rangkap. Nah, kita cek yang di sini. Tangan C yang pertama ngikatnya ini, gugus ini ya. Kemudian tangan C yang bawah dan atas ini kita pisahkan dulu, kita potong dulu. Oke, kayak gini. Berarti kan yang atas ini ngikatnya di sini ya. Kemudian yang bawah ngikatnya di sini. Udah beda kan? Nah, ini tuh tangannya C yang titik merah yang di sini itu baru 3. Berarti ada sisa satu tangan lain yaitu mengikat H. Artinya ini tuh udah beda-beda yang diikat oleh 4 tangan C-nya. Jadi yang ketiga ini, struktur ketiga juga punya atom C chiral, artinya bersifat optis aktif. Kemudian yang keempat, berarti kita ngeceknya ini ya, yang punya cabang dan di sini. Nah, untuk yang merah ini yang di sebelah kiri, ini kan mengikat Cl, kemudian sisa satu tangannya ini ada H-nya, ini dipotong, udah beda kan? Ini yang atas, ini yang bawah. Jadi udah beda yang diikat, berarti ini juga punya C chiral, artinya bersifat optis aktif. Kemudian untuk struktur yang kelima, kita ngeceknya di C sebelah kiri ini ya, yang mengikat Cl, dan C atas yang kanan ini, yang mengikat COOH. Tapi di kedua C ini, baik yang kanan maupun yang kiri, ini tuh ada rangkapnya di sini. Berarti pasti nggak punya isomer, maksudnya pasti nggak punya C chiral, berarti tidak bersifat optis aktif. Nah, yang bersifat optis aktif itu adalah 1, 3, 4. Kita sesuaikan dengan opsi jawaban yang ada kan 1, 3, 4 nggak ada. Adanya 1, 3. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Soal nomor 63, 1 iodopropana dihasilkan melalui reaksi berikut. Yang ditanyakan adalah jenis reaksi yang terjadi. Untuk menentukan jenis reaksi yang terjadi, kita bisa perhatikan dari karakteristik perubahan ikatannya. Yang pertama, kalau dari ikatan tunggal kemudian menjadi ikatan rangkap, berarti ini adalah eliminasi. Kemudian kalau dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, berarti ini adalah reaksi adisi atau penambahan. Kemudian kalau tunggal menjadi tunggal, tapi di sini ada pertukaran atom atau molekul yang diikat,
Ini pertukaran atom atau molekul yang diikat ya. Ini tuh berarti substitusi. Contoh aja, misalkan CH4, ini kan berarti tunggal kan, C ngikat 4H. Ditambah dengan Cl2, ini menghasilkan CH3Cl plus HCl. Perhatikan reaksi ini. Nah, ini kan awalnya C mengikat 4H. Gambarkan aja strukturnya kan kayak gini ya. Ditambah Cl2 kan berarti ClCl. Nah, ternyata di akhir reaksi 1H-nya itu diganti dengan Cl. Jadi H ini berganti jadi Cl di sini nanti. Kemudian yang ini kan ClCl, ternyata berganti jadi HCl. Artinya kan atom H dan Cl ini bertukar tempat. Nah, reaksi ini berarti adalah reaksi substitusi.